Nah, hari ini saya akan bicarakan mengenai eh, materi kita yang berkaitan dengan integral. Ya, integral. Jadi, integral itu merupakan salah satu bagian operasi di dalam matematika yang notabene di dalam komputasi, yang mana dari pengembangan integral ini kita bisa mengembangkan berbagai macam komputasi, operasi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada pada proses operasi berbagai bidang. Ya. Salah satu yang memang sering dipakai integral itu adalah untuk memberikan suatu penyelesaian proses yang menjadi feedback dari sebuah optimasi. Ya, feedback dalam sebuah optimasi. Di mana sebenarnya saya agak sedikit terkendala di tampilan Zoom saya, ya bisa sharing. Ini nggak bisa share ya, Mas? Harusnya Share saya. kalau dari hostnya bisa, Pak. Oke, dari hostnya bisa. Sudah berapa lama nggak pernah pakai ini? Oke. Hmm. Jadi saya akan mulai eh, pertama filosofi dari materi. Oke ya, kelihatan ya. Jadi kita belajar sedikit filosofi. Nah, ini dari salah satu guru saya juga dulu selalu memulai dari mengapa kita mempelajari integral. Jadi salah satu eh, tokoh di dalam penemuan integral adalah yaitu Georg Friedrich Bernhard Riemann, ya, atau boleh dikatakan dengan integral Riemann. Ya, jadi ini usia usia teori integral ini sudah dimulai hampir 100 tahun yang lalu. Ya, jadi integral Riemann atau persamaan Riemann ini sudah cukup lama dipakai di bidang matematika.
Nah, khususnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dalam bidang persamaan kompleks. Jadi persamaan yang mengintegrasikan banyak variabel maupun juga berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan optimalisasi variabel. Nah, kalau pertemuan awal kemarin saya katakan bahwa suatu model itu bisa menyatakan bahwa persamaan itu sebagai ungkapan masalah. Ya, persamaan itu bisa mengungkapkan sebuah proses. Persoalan atau persamaan itu bisa menyatakan pola model dari sebuah proses. Dan yang keempat, yang persamaan itu bisa mengungkapkan sebuah langkah-langkah tahapan dari sebuah proses. Nah, misalkan Y sama dengan 6X pangkat 5 plus 3X pangkat 4 sampai seterusnya, itu menyatakan bahwa persamaan itu mengandung sebuah proses yang memiliki 5 variabel. Nah, dari turunan variabel-variabel itu nanti akan mendapatkan sebuah hasil variabel yang hasil itu akan menunjukkan seberapa nilai variabel itu memiliki bobot pada sebuah persamaan. Sehingga bisa dikatakan kalau persamaan itu pangkatnya 5, maka variabelnya adalah X1 sampai dengan X5. Kalau persamaan itu memiliki derajat 2, maka persamaan itu memiliki variabel X1 dan X2. Nah, masing-masing penyelesaian setiap variabel itu di matematika itu sudah dibantu sebuah alat bantu tool, ya. Ada namanya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan menggunakan X min X1 dalam kurung X min 2 atau persamaan ABC, atau kalau misalkan derajatnya lebih dari 3 atau 4 itu punya perhitungan sendiri-sendiri. Nah, kita kembali lagi bahwa integral ini memang sudah lama dikenal oleh kita semua, walaupun istilahnya mungkin lebih banyak dikenal dengan integral Riemann. Di banyak jurnal komputasi-komputasi, integral lebih dikenal dengan matematika Riemann. Nah, kemudian secara penggunaan, ya, perhitungan integral ini memiliki dua bentuk, yaitu integral tak tentu dan integral tentu untuk menyelesaikan berbagai macam fungsi matematika, baik aljabar, linier, ketidaksamaan, persamaan, kuadrat, trigonometrik maupun geometrik yang mendasari pada perhitungan-perhitungan dengan tingkat derajat yang mulai dari derajat 1 sampai dengan derajat N. Nah, kemudian juga banyakkan juga integral dipakai untuk menghitung satuan luas baik datar, bundar, atau boleh dikatakan dengan bidang XY maupun bidang sudut 3 dimensi. Nah, kemudian juga, nah, ini saya ngambil materi dari materi modul integral, biar mudah nanti tak sharekan ke saudara sekalian. Jadi kita ketahui misalkan ada fungsi fx, ya, maka fungsi fx bersifat f turunan x atau f kecil x, ya, di mana f merupakan anti turunan atau integral dari f dalam kurung x. Dengan kata lain, seperti saya sampaikan kemarin adalah integral itu adalah kebalikan dari atau inverse dari diferensial. Nah, kalau definisinya, diferensial itu kan membedakan. Kalau integral itu
adalah untuk mengembalikan, mengintegrasi, menyatukan. Sedangkan diferensial adalah membedakan. Jadi kebalikannya di sini. Nah, saudara sekalian, bahwa definisi integral tak tentu adalah ini simbol integral fx sama dengan kalau diproses dalam sebuah persamaan adalah fx plus c. Nah, fx plus c. Nah, di mana adalah c ini adalah konstanta. Nah, pada prinsipnya apabila persamaan kiri ini dalam integral k dx sama dengan kx plus c. Kalau didefinisikan turunan kx plus c, maka akan menjadi kebalikannya. Dan contoh setelah. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, kalau Anda amati, ini k, variabelnya kan x ya, x. So, ini artinya ya integral 5 dx sama dengan ya 5x plus c, c itu konstantanya. Integral 2pi dx, maka ini adalah 2πx plus c. Integral dx, maka x plus c. Ya. Nah, nanti diturunkan turunan dalam kurung x plus c, maka juga hasilnya sama ini. Ya. Ini juga sama nanti hasilnya. Nah, ini yang teorema pertama. Apabila variabelnya itu hanya satu. Variabelnya adalah x. X ini satu. Nah, ini juga satu. Nah, seandainya variabelnya ini lebih dari satu, gimana? Atau n sama dengan tidak sama dengan 0, maka ya, integral n x pangkat n dx sama dengan seper n plus 1 x n plus 1. Nah, ini. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan integral x pangkat 5 sama dengan seper 5 plus 1, kayak ini tadi, ya 5 plus 1, x 5 plus 1 sama dengan plus c sama dengan seperenam x pangkat 6 plus c. Ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, integral akar 4, ya ini akar 4, x pangkat 3 dx sama dengan integral x 3 per 4. Ya, ini akarnya kan akarnya bawah ini 4, pangkatnya 3. Bagaimana turunannya? Ini integralnya hasilnya seperti apa? Seperti rumus ini tadi, x pangkat n sama dengan seper n plus 1, x pangkat n plus 1. Kalau seperti ini artinya 1 plus per 3 per 4, ya, 3 per 4, x 3 per 4 plus n, 1 sama dengan 1 per 3 per 4. Muncul nggak, Mas? Halo? Masih di modul, Pak, layarnya. Oh, masih di Iya, modul. Pak. Belum, belum, ini masuk nggak? Ini Ya, sebentar. tampilannya masih di modul, Pak. Oh, kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, sorry. Dikasih komen aja ya, bila nggak muncul supaya ya. Saya ulang kembali ya. Jadi teorema pertama, kalau variabelnya satu, misalkan Anda menyelesaikan sebuah eh, volume atau kecacatan dengan variabel satu, apabila, nah ini cara merumuskannya ini, ya 5x plus c. Kalau variabelnya contohnya ini 5,
maka turunannya adalah 1/6 X pangkat. Ini rumusnya diambil dari sini. Ya. 1/6 plus 1 Xn plus 1. Mohon maaf, saya tidak menjelaskan ini asal runtutnya rumus kayak apa ya, karena ini sudah aturan baku dari apa integral. Ya, ada cukup detail pembahasannya ini ya, hampir 1 lembar sendiri. Akhirnya dapat turunan n plus 1. Ya, itu. Kemudian ini juga yang pertama, ini akar X pangkat 5 dx sama dengan 1/6 X pangkat 6. Ya, akhirnya 1/6 X pangkat 6. Kemudian yang poin yang kedua juga sama. Ini tadi 1 plus 3/4 plus 1 X 3/4 plus 1. Ini hasilnya 1/7/4 dibalikkan 4/7 X 7/4. 7/4 adalah 4 ini keliru nih. Akar 4 X pangkat 7. Ya, akar 4 X plus 7. Ini bukan 3. Nah, ini saya pakai modul supaya mudah dicermati, karena kalau nulis tingkat kerapian juga pemahaman mungkin juga akan sedikit berbeda. Kemudian ada persamaan X per 3 akar pangkat 3 X pangkat 4. Ya, ini bisa ditulis karena variabelnya sama X, maka X itu pangkatnya 1 dikurangi karena per, ya, per 1 min 4/3. Kemudian ini akhirnya jadi apa Pak? Ini karena 1 min 4/3, ini akhirnya menjadi X min 1/3. Nah, prosesnya gimana? Nah, nanti sama. 1 per min 1/3 plus 1 X min 1/3 plus 1. Alhasil menjadi 1 per, ya, 2/3 X menjadi 2/3. Akhirnya menjadi 2/3 akar 3 X kuadrat. Ini turunannya, hasil turunannya. Nah, jadi teori yang ketiga, apabila ada persamaan integral yang diintegrasikan dan yang diintegralkan dan K adalah konstanta. Contohnya ini integral K titik F dalam kurung X dx sama dengan K integral K dalam kurung Fx. Nah, contohnya apa, Pak? Anda amati ini. Kalau ada integral 3 ini kan ibaratnya konstanta. Titik T pangkat 3, maka diturunkan. Tuh, 3-nya diturunkan, dipisah, dibagi dengan proses. Tadi yang seperti di atas tadi. Ini yang ya, pangkat N adalah 1/n plus 1 X N plus 1. Nah, jadinya prosesnya adalah 3/3 plus 1 T pangkat 3 plus 1. Jadi hasilnya adalah 3 dikalikan 1 ya, kemudian jadi 3, nah ini 3 plus 1, 4. Nah, ini hasilnya. Hasil berikutnya apa, Pak? Nah, ini 5/2 integral nih. Akar X 3/2. Ya, jadinya prosesnya. Gimana prosesnya? 5/2 sama ini diturunkan 1 plus 3/2 plus 1. Nah, ini sama perkalian, sama seperti perkalian aritmatika. 5/2 dinaikkan jadi 2/5 X 5/2. Nah, ini kalau anu dikalikan jadi hasilnya apa? X turunkan nanti X kuadrat akar X. Ini sebenarnya ini prosesnya dipecah lagi nih supaya menjadi lebih sederhana. Ini X, ya,
X kuadrat akar X. Kemudian ada teori keempat, apabila di dalam persamaan integral itu memiliki dua persamaan, persamaan fx dan gx. Prosesnya bisa plus dan minus. Plus dan minus, maka plus dan minus itu dipisah. Contohnya adalah integral dalam kurung X kuadrat min 2X plus X dx. Sehingga masing-masing diproses. Sepertiga X pangkat 3 plus CI min 2 per 2 X pangkat 2 plus C2 plus X plus C3. Nah, alhasil adalah seper X pangkat 3 min X kuadrat plus X plus C. Di mana C itu dirangkum dari hasil akumulasi C1, C2, dan C3. Kemudian contoh yang kedua adalah integral akar X min 1 per X kuadrat dx. Nah, ini sama dengan apa? Integral akar X per X kuadrat min seper X kuadrat dx. Nah, ini diproses sendiri-sendiri. Nah, sama prosesnya ini dinaikkan jadi X min 3 per 2 dx min F integral X min 2 dx. Nah, ini diturunkan jadi 1 seper min 3 per 2 plus 1 X min 3 per 2 plus 1 min 1 per min 2 plus 1 X min 2 plus 1. Nah, ini adalah hasilnya. Begitu juga yang poin yang ketiga. Ini perkalian kuadrat. Nah, 2X min 4 itu kalau diturunkan akhirnya menjadi 4X kuadrat min 16X plus 16. Turunannya menjadi 4 per 3 X kuadrat min 16 per 2 X kuadrat plus 16 X plus C. Ini hasilnya. Kemudian ini kita sudah menginjak 4 teori. Teori yang pertama adalah satu variabel konstanta dengan satu variabel dinamis. Kemudian yang kedua itu adalah proses perpangkatan. Kemudian yang ketiga adalah proses fungsi pada sebuah integral. Kemudian penggabungan antar fungsi dalam satu integral, dan yang terakhir ini adalah teknik integral substitusi atau pergantian. Dipecah. Jika U dalam kurung X suatu fungsi yang dapat didiferensialkan, jadi ada persamaan U dalam kurung X adalah fungsi yang bisa diturunkan, dan R adalah bilangan rasional tidak nol, maka dalam kurung N per R per 1, kemudian dalam kurung U dalam X R plus 1 plus C. Di mana C adalah konstan. Ini. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ini adalah integral 6X pangkat 2 dalam kurung X4 plus X3 plus 4. Ini X3 plus S3, X pangkat 3 plus 4, itu kita turunkan sebagai 3X kuadrat. Ini turunan ya, diturunkan. Sehingga DU per DX menjadi DU X kuadrat DX. 2 DU akhirnya menjadi 6X pangkat 2. Nah, lantas apa, Pak? Ini dimasukkan di sini. Ya, dimasukkan di sini, bentuknya bagaimana? 6X pangkat kuadrat dalam kurung X pangkat 3 plus 1 6X pangkat 3 plus 4 dalam kurung pangkat 8 6X kuadrat dx jadinya apa? Integral U pangkat 8, ya kan yang tadi ya, U pangkat 8
Ya. U pangkat 8, 2 DU. Nah, kemudian dikalikan diturunkan menjadi, tinggal nanti memasukkan saja di sini. Nah, ini beberapa teori-teori persamaan operasional yang menjadi dasar operasi-operasi integral. Ya, integral. Ini substitusi itu ibaratnya ini ada persamaan X, kemudian nanti diduplikasi atau digantikan dengan sebuah simbol yang kemudian dari simbol itu menjadi lebih ringkas persamaannya. Nah, begitu. Nah, ini yang menurut saya yang pokok teman-teman bisa pelajari ya. Ini karena hitungan teori 1 sampai dengan teori 6 ini menjadi basic dari perkembangan teknologi komputasi dengan integral. Mau dimanapun di banyak negara karena ini adalah standar baku untuk proses integral. Nah, Pak, proses yang banyak ini dipakai buat apa? Dipakai dalam teori-teori yang dikatakan dengan teori optimasi, feedback, macam-macam. Ya, saya ngambil Google Scholar dulu. Ya, Google Scholar. Kelihatan ya? Ini saya klik. Integral. 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 Dalam industri. Integral dalam teknik industri. Nah, saya yang paling suka ini adalah salah satunya adalah apa namanya? Nah, pengendalian ini adalah satu contoh ya. Ini contoh pengendalian cacat produk dengan menggunakan Six Sigma. Six itu 6, Sigma itu adalah metode. Ya, memiliki langkah DMA, DMA IC. Ya, DMA IC itu define, mission, analysis, improve, dan control. Ya, ini Six Sigma. Ini dia menunjukkan bahwa untuk bisa membantu menganalisis, ya, menganalisis peluang, menganalisis proses, evaluasi, dan kondisi, nah, kita harus bisa melakukan yang dinamakan improve atau peningkatan ya di dalam proses input, outputnya, kemudian sampai dengan validasi. Nah, proses-proses ini menggunakan sebuah perhitungan yang notabene secara keseluruhan adalah merupakan suatu proses komputasi. Ya, ini proses komputasi. Pak, di mana letak integralnya? Jadi gini, seperti kemarin saya sampaikan bahwa hukum fisika itu mengatakan bahwa benda itu apabila dilempar ke atas, maka benda itu karena pola gravitasi dia akan turun. Nah, setiap benda itu akan mengalami yaitu proses
pergerakan yang cepat, pergerakan yang lambat. Kita tahu hukum fisika adalah gaya sama dengan beban massa dan aksi. Semakin banyak aksi, maka gayanya akan besar. Semakin banyak massa, kecepatannya besar, maka Anda akan memiliki torsi yang besar juga. Ini kalau digabung-gabungkan kalau dalam dunia psikologi, semakin banyak orang bergaya, aksinya, maka dia akan mendapatkan banyak tekanan. Semakin banyak dia membawa beban, maka dia akan membawa tekanan yang besar. Nah, itu beberapa teori. Nah, kalau dalam dunia produksi atau gerak, setiap kecepatan itu merupakan turunan pertama diferensial pada hukum gravitasi yang dikatakan kecepatan. Perlambatan ya, yang kedua, optimasi perlambatan percepatan itu merupakan turunan yang kedua. Nah, feedbacknya antara kecepatan itu kemudian dihitung kembali optimalisasinya dengan menggunakan integral. Nah, itu yang simbiosis yang terjadi. Nah, ini di paper ini tidak ada hitungan yang relevan ya, hitungan bentuk ukuran nyatanya itu belum ketemu ya. Nanti kita sambil kita cari bersama-sama. Kemudian ini nanti akan saya share materinya ke saudara sekalian modul ini. Modul ini saya tadi dapat dari ini beberapa materi yang cocok dan mudah sehingga bisa untuk menjadi latihan dari teman-teman semuanya. Karena tak lihat yang paling sederhana modul ini yang ini. Jadi saya tadi mencari nama rujukannya kok tidak ketemu ya dari modul ini. Nah, ini modul ini rujukannya siapa dan mana saya juga belum ketemu. Ya, karena saya ngambil contoh gampangan perhitungannya ya. Gampangan untuk menggambarkan perhitungannya daripada menulis. Ya, tulisannya nanti kurang bagus saya. Itu. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa tadi ada kita sampaikan beberapa contoh dari masing-masing modul ya, bahwa metrik ini memiliki beberapa rumusan yang nanti saudara sekalian bisa cermati ya. Rumus ini ada teorema 1, teorema 3 ya, ini ada contohnya ya, dan berbagai macam ya, ini ada definisi dari integral sebagai kebalikan dari diferensial dan begitu seterusnya. Nah, ini. Saya pikir pertemuan kita cukupkan. Ada pertanyaan? Minggu depan saya akan membahas mengenai apa kegunaan dari perhitungan-perhitungan dasar ini. Karena ini yang kita lihat ini adalah perhitungan-perhitungan dasar yang nanti menjadi basic di dalam pengembangan komputasi yang lebih luas ataupun lebih kompleks. Misalkan untuk menentukan tingkat kecacatan, mengukur volume produksi, mengukur massa produksi, mengukur biaya ekonomisnya, mengukur berapa tingkat ya, validasi dari sebuah proses di dalam proses industri. Ya, saya pikir itu dulu. Terima kasih atas pertemuan siang sore hari ini. Ya, sekilas untuk memenuhi kekurangan di dalam pertemuan yang ke